Libas China, warga dan media Malaysia puji timnas Indonesia. Wow, menyala ya. Jadi kata itu kita sematkan untuk warga Malaysia ataupun media Malaysia yang berbondong-bondong memuji tentang kemenangan Indonesia atas China sehingga memastikan satu tiket ke babak playoff ya, round 4 sih, belum playoff ya, ke babak round 4, yang mana ini dinilai sangat luar biasa di mata tetangga kita yaitu Malaysia. Kita tahu Malaysia juga sekarang ini sedang lagi proses menuju kemajuan sepak bola mereka dengan merekrut berbagai macam pemain yang biasanya merekrut pemain-pemain yang mentas di liga mereka, yaitu pemain-pemain asing yang main di Liga Malaysia. Kali ini mereka sudah mulai mengikuti jejak langkah timnas Indonesia, yang mana mereka fokus untuk mencari pemain-pemain yang punya warisan atau mungkin kita bilang darah keturunan warga Malaysia. Karena selama ini mereka hanya mengandalkan pemain-pemain liga lokal. Nah, yang mana tidak membawa impact secara drastis ya. Terus mereka lihat, Indonesia bisa ini, kan pakai pemain-pemain keturunan, umat jadi gacor gitu ya kan. Kenapa nggak kita coba? Makanya mereka ngikut. Jadi selagi baik diikuti nggak masalah ya kan. Indonesia pun dapat pahala jariah. Iya. Pahala jariah, Pak. Oke, tapi benar juga akan menjadi contoh uswah bagi negara-negara yang lain. Asik. Dan sampai Prince Johor kan, TMJ sampai diskusi sama Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir tahu lah kan, dia itu sangat ini kali kalau udah masalah perkembangan sepak bola, relasi mau saya tanya. Jadi mungkin Pak Erick Thohir memberikan tips-tips lah kepada TMJ gimana caranya. Terakhir langsung banyak 5 pemain ya naturalisasi atau 5 pemain warisan dapat tuh Malaysia, bahkan main di Liga 2-nya Spanyol dan Liga 1-nya Argentina, Liga 1-nya Kolombia. Oke, kembali lagi ke topik awal. Jauh kali kita kok ke situ pula ya kan. Oke, jadi rencananya kita mau bahas tentang bagaimana warga Malaysia dan netizen Malaysia serta media Malaysia itu rame-rame nih lagi membicarakan Indonesia. Dan untungnya ini aku mengambil media-media yang support, yang memberitakan berita positif aja ya. Yang berita negatif kapan-kapan lah. Yang penting karena ini kemenangan timnas, kita beritakan yang positif. Jadi di sini aku ada meliput 3 media Malaysia ya, yang mana ini salah satunya paling besar. Yang pertama itu Harimau Malaya guys. Ini media sosial yang bisa kita bilang cukup besar dengan pengikut 158.000 pengikut ya, dengan mengatakan di situ ada foto oleh Romeni dan juga Rizky Ridho naik di atasnya dengan mengatakan timnas Indonesia menyala di Gelora Bung Karno, katanya tewaskan China 1-0. Baru dia bilang sang Garuda masih berpeluang untuk layak ke Piala Dunia dengan mengejar tetangga, ingat Malaysia aja ya, mengejar tangga ketiga atau keempat kumpulan setelah Australia dan Jepun layak secara merit. Ini layak secara merit apa maksudnya guys? Kalian mungkin yang tahu bahasa Malaysia bisa komen ya. Layak secara merit. Merit bukan nikah ya. Merit itu beda lagi tulisannya. Ini merit pakai T. Atau kebaikan. Atau pahala. Meritnya gitu juga kan. Atau mungkin ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apa nih? Merit. Atau bahasa Melayu ya kan. Mungkin secara langsung gitu mungkin ya. Baru tahniah sang Garuda, Harimau Malaya bakal menyusul. Nah, kata-kata ini sih yang buat kita kayak merasa kekeluargaan nih dengan orang Malaysia. Kenapa? Dia bilang gini, tahniah, tahniah, kan artinya kayak selamat, kan congratulations, mabruk, kan sang Garuda kata dia. Berarti kan bilangkan kita sang Garuda. Baru dia bilang Harimau Malaya bakal menyusul. Ini kan semacam mengisyaratkan bahwasanya Indonesia sekarang jadi panutan loh untuk Malaysia saat ini guys, baik itu dalam proses naturalisasi yang di awal aku bilang, baru juga dari segi prestasi ya. Mungkin kalau dari prestasi Piala AFF kita kalah memang sama Malaysia, tapi kalau untuk Piala Asia, Piala Dunia, Indonesia sedikit lebih unggul lah daripada Malaysia ya kan. Bahkan bukan hanya Malaysia, rajanya ASEAN pun kayak Vietnam dan Thailand juga kalah kalau dari segi prestasi di kualifikasi Piala Dunia ini guys ya kan. Nah, jadi di sini aku cukup mengapresiasi ya media Malaysia yang cenderung lebih sportif dalam memberikan statement. Ketika itu memang dinilai Indonesia bagus, mereka mengucapkan ya selamat,
walaupun buruk mereka seperti support gitu kan. Jadi media Harimau Malaya ini memang tidak ada apa ya, semacam mendiskreditkan, tapi memang lebih fokus untuk mengapresiasikan. Luar biasa Harimau Malaya. Bisa kalian kok follow apa ya, akun daripada Harimau Malaya ini untuk memberikan info-info sepak bola ataupun olahraga di Malaysia itu sendiri, guys. Maker kali ya. Oke, selanjutnya akun kedua nih. Aku juga respect ini sama Malaysia Football League. Ini di sini nih baru banyak netizen Malaysia yang positif nih komen-komennya, yang suka lah kita dengarnya gitu ya kan. Ya aku sebenarnya aku lebih suka juga ada nih kalau di YouTube. Ini kan aku hanya mengambil di Instagram ya. Kalau di YouTube tuh Astro Arena. Itu sedap kali tuh kalau ada Bung Faiz sama sekali siapa gitu yang kawan itu, lupa aku namanya. Kalau mereka itu bahas timnas itu detail, mereka tahu loh. Jadi kalau kita kan mungkin cuma keluar kulit-kulitnya aja, luar-luarnya aja mereka bahas gitu kan. Oke, menang kayak gini. Ini mereka sampai tahu personality setiap pemain loh. Pemain ini gimana, pemain gimana. Padahal itu bukan pemain mereka. Ya kan, layaknya kita. Yang kita tahu kan cuma Arif Aiman mungkin ya kan. Paling Hector Hevel yang baru main, atau Parlemo ya kan, baru siapa lagi, ya pemain seperti itulah. Selebihnya kita kan tidak terlalu banyak, paling Faisal yang kena siram gitu doang. Tapi mereka tuh luar biasa, tahu detailnya, luar biasa. Oke, nah di sini Malaysia Football League mengatakan Indonesia akan layak ke pusingan. Nah, ke pusingan aku tahu ya kan. Keempat, kelayakan Piala Dunia, kemenangan yang cukup penting. Tahniah fans Indonesia, macam ada emoticon selebrasi. Nah di sini cukup positif ya. Jadi mereka memberikan semacam pujian selamat kepada timnas Indonesia yang sudah bisa lolos ke babak selanjutnya. Baru di sini netizen Malaysia ngomen, pusingan keempat akan lawan siapa ya. Nah, jadi lawan siapa? Berarti kayak lawan siapa ya kan? Nah jelas lah, ini bingung kita ini lawan siapa. Kita juga masih belum tahu karena ngeri-ngeri sedap ya kan. Nah, soalnya katanya Arab Saudi sama Qatar tuan rumah. Taulah kalau lawan Arab Saudi ya kan, sama Qatar sih paling ngerikan ini. Kayak kemarin lawan India aja gitu kan. India tuh apa, negara mana itu yang udah out tapi nggak out. Baru tau lah kita punya kenangan buruk, Ivar Yanar kartu merah. Waduh, pokoknya nyelekit lah lawan Qatar nih. Oke, takut kali ya kan. Tak kenapa orang ini pula tuan rumah katanya. Wah, sebenarnya belum pasti sih ya. Kemarin Pak Erick Thohir waktu di wawancara ya, waktu selesai kunjungan ke rumah Pak Prabowo, dia bilang malah masih pengen bid gitu kan, masih mau mengajukan diri. Tapi nggak tahu lah ini betul apa enggak ya, nanti keterima apa enggak. Semoga aja keterima sih. Kalau bisa janganlah lagi tuan rumahnya tim peserta itu ya kan. Kok bisa main tempat lain kayak gitu, biar enak. Oke, kembali lagi kepada Malaysia Football League tadi. Nah, di Malaysia Football League ini juga ada komen yang cukup asik ya dari warga netizen Malaysia, mengatakan di orang tuh maksudnya orang Indonesia ya. Di orang target Piala Dunia sebab tuh proses mula dari awal dengan kumpulkan player warisan. Kalau pakai lokal player habis kena bantai. Kita fokus Asia jelah dulu. Kita fokus Asia jelah dulu. Berarti maksudnya orang Indonesia ini fokus mereka itu udah Piala Dunia, karena memang dari awal mereka itu udah apa ya, banyak melakukan naturalisasi dari pemain-pemain warisan. Makanya mereka itu prosesnya juga panjang dulu, dan makanya target mereka Piala Dunia. Nah, sekarang kita ya udah baru mulai nih kata dia, makanya kita fokus ke Piala Asia aja dulu. Karena kalau kata dia, kalau kita pakai pemain-pemain lokal ini kena bantai aja kita, dan itu benar guys. Berapa kali kita tengok kalau misalnya kita hanya mengandalkan pemain-pemain lokal, kita itu paling menjadi pelengkap ya, pelengkap atau lumbung gol atau lumbung poin bagi negara-negara Asia lainnya atau Timur Tengah lainnya guys. Tapi sekarang nggak ada tuh cerita remeh dikit digas. Bahrain contohnya, kan? Cina contohnya, Arab Saudi juga gitu loh. Arab Saudi bahkan 2 kali pertemuan ya nggak pernah menang lawan Indonesia, seri dan mereka kalah. Paling cuma Australia lah, tapi Australia memang nggak ngotak sih, memang kuat mereka kan. Jepang lah juga, itu juga memang udah is another level lah seperti itu. Dan satu lagi ini akun yang terakhir ya yang aku bahas adalah 433 Malaysia official. Ini aku nggak tahu ini orang Malaysia atau orang Indonesia ini, tapi bahasanya cakep banget, bahasa Indonesianya kan. Dia bilang, oleh Romeni Wira timnas Garuda tundukkan China katanya, pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Wow, itu jadi di sini juga beliau memberikan semacam ya selamat lah kepada timnas Indonesia ya kan.
Dan dia juga menyebutkan pemain yang layak untuk menjadi man of the match, kata dia itu adalah Ricky Kambuaya. Ya kalau kalian bebas lah. Tapi di sini katanya oleh Romania masuk jadi apa ya? Pemain terbaik ya kan. Oke guys, itu aja sih yang mungkin aku dapat sampaikan tentang media Malaysia yang ikut juga memberikan selamat pujian kepada timnas Indonesia yang dinilai sudah memecahkan rekor tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke round 4 dan mengumpulkan 12 poin serta membawa harum nama Asia Tenggara di kancah Asia maupun dunia. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.